Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana wa ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Ibu Afrik Yunani MH, dan juga teman-teman HES2 yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3, ada saya sendiri Irfan Fahmi, NIM 20410202038, dan juga ada Lismawati, NIM 20410202015, dan juga ada Bayu Andre Setiawan. Sebelumnya izinkan kami mempresentasikan makalah kami dengan tema pasar modal syariah. Pasar modal syariah sendiri adalah instrumen lain dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Pengertian pasar modal syariah adalah didasarkan pada definisi pasar modal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU-PM. Dalam UU-PM tersebut, pengertian pasar modal syariah adalah keseluruhan kegiatan dalam pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan pasar yang dimaksud meliputi penawaran umum dan perdagangan efek atau proses bertemunya emiten dan investor. Dari tema makalah tersebut, maka kami membuat kurang lebih 8 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian pasar modal syariah? Yang kedua, apa fungsi dan karakteristik pasar modal syariah? Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan pasar modal syariah. Berikutnya bisa dibaca di makalah yang sudah kami kirim di grup. Yang pertama, di sini ada pengertian pasar modal syariah. Istilah pasar biasanya digunakan dengan istilah bursa, exchange and market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stok. Pengertian pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 13 yang di dalamnya disebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan untuk menjual efek-efek di pasar modal yang disebut emiten, sedangkan pembeli disebut investor. Berikutnya ada fungsi dan karakter pasar modal syariah. Menurut M.M. Metwelly, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dan dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Dan yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk mengembangkan lini produksinya. Di sini terdapat 5 poin menurut M.M. Metwelly, bisa dibaca di makalah yang telah kami kirim. Berikutnya terdapat perkembangan pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia atau Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging for the Affectionate Bisa dibaca sendiri kalimat yang berbahasa Inggris, atau bisa kita bahasakan bisa kita sebut dengan bahasa Indonesia adalah bursa efek, dan langsung memulai perdagangan.
Adapun struktur pasar modal di Indonesia yaitu antara lain lembaga yang terkait dengan pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM, melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, perusahaan efek penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat investasi, dan lain-lain. Jenis-jenis instrumen pasar modal syariah di Indonesia yaitu antara lain saham, obligasi atau surat utang, reksadana, dan exchange trade fund atau ETF. Mekanisme berinvestasi di pasar modal. Investasi merupakan salah satu cara jitu untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi di suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Namun sebelum melakukan investasi, ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh calon investor. Inilah alasan, prosedur, serta cara berinvestasi di Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik. Perkenalkan, nama saya Lismawati dengan NIM 20410200215. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan resiko investasi pasar modal yang perlu diketahui. Pertama, risiko daya beli, purchasing power risk. Risiko daya beli adalah risiko yang terjadi akibat adanya kemungkinan perubahan tingkat harga atau inflasi. Kedua, risiko bisnis, business risk. Risiko bisnis merupakan risiko akibat menurunnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh imbal hasil sehingga berakibat pada berkurangnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan bunga. Ketiga, risiko pasar, market risk. Risiko pasar modal selanjutnya yaitu risiko pasar. Jika pasar mengalami bullish, umumnya harga saham akan mengalami kenaikan. Akan tetapi, jika pasar mengalami bearish, maka harganya akan cenderung turun. Keempat, risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga adalah risiko yang terjadi akibat naiknya bunga yang biasanya akan menekan harga surat-surat berharga sehingga harga surat berharga akan mengalami penurunan. Kelima, risiko likuiditas, liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika individu atau suatu perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pendek. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut disebabkan oleh tidak bisa mengubah aset yang dimiliki menjadi uang tunai. Lalu, strategi pengembangan pasar modal syariah. Pengembangan pasar modal syariah juga akan dilakukan dengan mengembangkan efek serta instrumen syariah. BEI juga akan terus mengembangkan infrastruktur pasar modal syariah sesuai kebutuhan dan inovasi produk syariah. Pengembangan infrastruktur dilakukan untuk memastikan transaksi atau mekanisme yang dilakukan di pasar modal sesuai secara syariah sehingga kepercayaan investor tetap terjaga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.